Beli kentang buat ketupat. Nggak nyambung woi. Gampang kan? Beli kentang buat ketupat. Selamat datang di konten sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten sambat Puspas Uner. Oke, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Oke, kali ini aku akan menepati janjiku. Pada minggu kemarin akan menjelaskan, memberikan insight baru tentang siapa sih sosok Khadijah itu sendiri. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang sosok Khadijah, lebih indahnya, lebih afdolnya, supaya relate dengan kisahnya, mungkin kita flashback tentang masa kecil dari Khadijah itu sendiri. Khadijah lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau lahir dari seorang saudagar sukses Arab, ya, pedagang besar Arab yang bernama Khuwailid bin As'ad. Khuwailid bin As'ad ini merupakan seorang, kalau orang sekarang bilangnya seorang entrepreneur gitu ya. Pedagang sukses, kemudian kebanyakan seperti orang-orang Arab, yakni saudagar besar. Di mana kebiasaan para pedagang Arab pada masa itu ialah setiap tahunnya mengirimkan 2 kafilah besar, yakni ke Syria dan juga ke Yaman. Namun pada tahun 585 Masehi, ayah dari Khadijah ini meninggal dunia. Jadi harta kekayaan dari sang ayah dari hasil berdagang dan sebagainya itu dilimpahkan kepada anak-anaknya. Namun itu tidak lantas membuat seorang Khadijah berfoya-foya dengan harta yang diberikan oleh ayahnya, dan beliau bekerja keras agar bisa menjadi saudagar sukses seperti ayah. Semenjak ayahnya meninggal, ya, Khadijah ini merupakan satu-satunya anak yang bisa dibilang mewarisi jiwa entrepreneur dari sang ayah. Dalam perjalanan bisnis seorang Khadijah, beliau tidak serta-merta langsung menuju ke Yaman dan juga Syria seperti kebanyakan saudagar Arab seperti biasa. Namun beliau cukup duduk di rumah dan juga melimpahkan semua dagangannya kepada orang-orang yang memang beliau percayai. Dan sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Khadijah tumbuh dalam lingkungan dan juga keluarga yang sangat mulia. Saat dewasa, Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas dan agung. Serta beliau adalah sosok yang sangat teguh, cerdas, dan juga mempunyai perangai yang luhur. Sehingga banyak para lelaki yang menaruh simpati kepada seorang Khadijah. Dari suami pertamanya, yaitu Abu Halah An-Nabasi Al-Tamimi, beliau dikaruniai oleh 2 orang anak, yaitu bernama Hindun dan juga Halah. Hindun ini uniknya adalah pernah diasuh oleh Rasulullah SAW. Hindun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mampu mengungkapkan pikirannya dengan bahasa yang indah dan juga menawan. Setelah cerai dari suami keduanya, yakni Atib bin Abdullah bin Al-Makhzumi, banyak kaum Quraisy yang ingin mempersunting sosok Khadijah ini. Tapi justru pilihannya jatuh kepada Muhammad. Sebagai perempuan yang dikenal terjaga akhlaknya, sosok Khadijah tampil sebagai seorang wanita yang budiman dan juga berakhlakul karimah, dan serta tidak sombong dengan taraf kebangsawanannya. Dan uniknya lagi, bahasanya seorang Khadijah ini mendapatkan julukan, yakni 2 julukan. Yakni julukannya yang pertama adalah Ratu Quraisy dan juga Ratu Mekah. Dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Arab seorang wanita pada zaman jahiliyah mendapatkan sebutan At-Thahirah dan juga Ratu Mekah. Khadijah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, saking cintai Rasulullah pernah ditawari 9 bidadari cantik. Namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kecantikan dari seorang Khadijah. Jalan banget kan? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda nih, seperti ini bunyinya. Tidak ada di dunia ini wanita yang paling sempurna kecuali 4. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Aisyah Imrotun Fir'aun, dan juga Fatimah binti Muhammad. Jadi teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, jika ingin mempunyai sosok anak yang solehah, beliau-beliau inilah yang patut dijadikan teladan dan juga contoh agar menjadi anak yang solehah. Nah, selain itu teman-teman, sosok Khadijah sangat dikenal sebagai Ummul Mukminin dan juga As-Sabiqunal Awwalun. Apa itu? Saksikan konten sambat minggu depan, Kamis malam Jumat, di channel Puspas Uner. Oh iya, aku mau menginfokan sesuatu nih teman-teman. Untuk teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswi ya. Kenapa kok kita membahas Khadijah dan juga latar belakang beliau, masa kecil beliau, bagaimana beliau menjadi seorang entrepreneur. Karena ini berhubungan langsung dengan beasiswa Geria Khadijah yang
diluncurkan oleh Puspas Unair. Teman-teman jangan lupa terus pantau media sosial Puspas Unair untuk mengupdate informasi tentang beasiswa Geria Khotijah yang merupakan beasiswa asrama yang nantinya akan melahirkan sosok Khotijah baru di era baru ini. Oke, gitu dulu. Tidak usah saya ingatkan Anda untuk memencet tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi channelnya karena Anda sudah sadar sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di konten sambat selanjutnya. Bye-bye.